Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang makna Pancasila. Jadi, Pancasila itu memiliki makna penting, baik di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, mari kita pelajari makna Pancasila per silanya ya. Jadi, ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi, sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dilambangkan dengan bintang emas. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bangsa Indonesia itu memiliki adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia itu yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Kemudian negara Indonesia itu juga berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Nah, contoh pengamalan di kehidupan sehari-hari di sila pertama adalah kalau misalnya di lingkungan sekolah itu kita bisa yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua itu menghormati teman yang berbeda agama. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang beda agama dengan kita, misalnya kita Islam, kemudian teman kita ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Katolik dan seterusnya, itu kita tetap harus menghormati. Kemudian kita juga harus merawat tanaman sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanaman itu berguna untuk kita ya. Kemudian kalau di lingkungan keluarga itu adalah yang pertama itu menciptakan suasana damai dan religius. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu anggota keluarga yang beribadah. Jadi kalau misalnya ada ayah kita ataupun ibu kita yang sedang beribadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengucapkan salam. Kemudian yang sila yang kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu dilambangkan dengan rantai emas. Nah, maknanya adalah jadi kita harus menghargai sesama manusia. Kemudian menyayangi teman dan orang lain, menolong tanpa membeda-bedakan, dan saling menghormati serta berempati. Berempati itu apa? Jadi berempati adalah merasa bahwa seolah-olah posisi orang lain itu seperti posisi kita. Jadi misalnya ada teman kita yang terkena musibah, jadi kita kalau misalnya berempati, maka kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita yang terkena musibah tersebut. Nah, contoh pengamalan sila kedua di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu di lingkungan sekolah, itu saling menghargai hak asasi teman. Kemudian menolong warga sekolah yang kesusahan. Kemudian kalau misalnya di lingkungan keluarga itu menolong anggota keluarga yang sedang kesusahan. Misalnya ada adik kita yang susah mengerjakan PR ataupun ada ibu kita yang kesusahan untuk membawa belanjaan misalnya, nah kita bisa membantu. Kemudian kita juga harus saling menghormati dan menghargai hak masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah sila ketiga. Nah, sila ketiga ini bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin, yang artinya maknanya adalah Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Jadi ibaratnya kayak banyaknya ranting yang ada di dalam pohon itu menunjukkan bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Nah, meski berbeda, itu kan rantingnya berbeda-beda itu kan tetap satu akar ya, artinya meskipun berbeda itu kita tetap satu bangsa gitu. Jadi kita harus bersatu, saling menghargai dan tidak boleh bertengkar satu sama lain. Nah, contoh pengamalan di kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah adalah memeriahkan hari kemerdekaan dan tradisi daerah. Misalnya ketika tanggal 17 Agustus ataupun di hari kemerdekaan itu ada lomba-lomba dan seterusnya itu kita ikut dalam memeriahkannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dalam proyek kelompok yang beragam. Misalnya di dalam kelompok kita, misalnya kelompok belajar ya itu kan ada beragam orang yang kita temui gitu ya. Nah kita harus bisa bekerja sama dengan mereka semuanya kayak gitu. Kemudian kalau di lingkungan keluarga itu adalah mengutamakan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah gotong royong dalam membersihkan rumah. Supaya apa? Supaya cepat bersih dan pekerjaan juga cepat selesai dan pekerjaan juga menjadi lebih ringan kalau misalnya kita gotong royong. Sila yang selanjutnya adalah sila keempat. Nah, sila keempat ini bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa kok kepala banteng? Jadi banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul.
Nah, sama halnya seperti kita kalau misalnya menyelesaikan masalah kan berdiskusi. Nah, kalau misalnya berdiskusi atau bermusyawarah itu kan berkumpul gitu ya. Maka dilambangkan dengan kepala banteng gitu. Nah, maknanya apa? Maknanya dari sila keempat ini adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan musyawarah itu harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Nah, contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau misalnya di lingkungan sekolah itu pemilihan ketua kelas secara demokratis, artinya ketua kelas itu tidak langsung ditunjuk, jadi kita harus bermusyawarah untuk menentukan siapa nih ketua kelasnya gitu. Kemudian kita juga aktif dalam diskusi musyawarah, misalnya dalam menentukan ketua kelas itu kita aktif dalam bermusyawarah, misalnya mengusulkan nama seseorang beserta alasannya kenapa kok kita itu memilih si A misalnya untuk menjadi ketua kelas. Kalau misalnya di lingkungan keluarga itu menyelesaikan masalah dengan musyawarah juga, misalnya ada beberapa masalah keluarga, kemudian diselesaikannya dengan cara musyawarah. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai hasil keputusan bersama. Jadi kalau misalnya sudah selesai dimusyawarahkan, kita harus menghargai hasil keputusan bersama itu dan menjalankan hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Sila yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima ini bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu melambangkan sandang dan pangan. Kalau sandang itu dilambangkan di kapasnya ini karena pakaian kita atau sandang itu kan berasal dari kapas gitu. Kemudian kalau padi itu melambangkan pangan, artinya makanan pokok kita itu kan beras ya. Beras itu kan asalnya dari padi. Nah, makna dari sila kelima itu adalah yang pertama, menghargai hasil karya dan hak orang lain, kemudian suka tolong menolong dan gotong royong, kemudian tidak bertindak semena-mena dan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun itu harus kita perlakukan secara adil. Nah, contoh pengamalan di kehidupan sehari-hari adalah kalau misalnya di lingkungan sekolah itu program sosial dan peduli lingkungan. Kemudian kita tidak boros dalam menggunakan uang jajan. Jadi jajan secukupnya saja, kalau misalnya masih sisa itu bisa kita tabung. Kemudian kalau misalnya di lingkungan keluarga itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak sesuai dengan keinginan. Artinya kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan itu kalau kita itu benar-benar butuh barang itu, kalau misalnya kita tidak beli maka kita akan kesusahan dalam eh, melakukan sesuatu gitu. Misalnya apa? Misalnya adalah kita butuh tas karena tas kita memang sudah rusak, benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kita beli. Nah, itu adalah sesuai kebutuhan. Beda halnya kalau misalnya kita membeli tas, tapi tas yang dulu itu masih bisa kita gunakan dan masih bagus gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita tidak membeli barang sesuai kebutuhan, tapi sesuai dengan keinginan. Nah, kita sebaiknya tidak seperti itu ya. Jadi membeli barangnya itu sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memaksakan keinginan di luar kemampuan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian untuk membantu kalian supaya menjadi lebih memahami, nah kalian bisa mengerjakan LKS kalian yang permata di halaman 74 ya. Nanti bisa kita bahas ataupun bisa kita ulas kembali ketika nanti sudah masuk sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.